Perkenalkan, nama saya Erlina Rantebungen dengan ekronim 224 kelas 4E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan persiapan yang harus dilakukan sebelum presentasi. Yang kedua, cara presentasi yang baik. Yang ketiga, hal yang harus dihindari pada saat presentasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara oleh dosen pengampu Ibu Opik Dwi Indah, SPD, MPD. Materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu persiapan apa yang harus dilakukan sebelum presentasi. Langkah pertama yaitu kita terlebih dahulu menentukan topik yang akan kita bawakan. Selain itu, sebaiknya topik yang kita bawakan adalah topik yang kita kuasai dengan baik agar bisa berbagi ilmu secara maksimal. Langkah kedua yaitu pahami audiens. Memahami audiens adalah salah satu persiapan presentasi yang sangat penting. Tanpa mengerti siapa yang akan menjadi pendengarmu, akan sulit untuk merancang presentasi yang dapat dimengerti dengan baik. Langkah ketiga yaitu latihan presentasi. Tentunya kita sebelum melakukan presentasi kita berlatih terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana kira-kira kesiapan saat memaparkan topik presentasi. Langkah keempat yaitu baca dan revisi kembali presentasi yang akan kita bawakan. Tentunya kita akan membaca kembali presentasi yang sudah kita buat. Ini merupakan salah satu upaya meminimalisir kesalahan yang akan terjadi pada saat kita presentasi nantinya. Materi yang kedua yaitu langkah-langkah atau cara presentasi yang baik. Yang pertama, menguasai audiens. Hal yang paling utama agar presentasi menjadi efektif yaitu kita mampu menguasai audiens. Langkah kedua yaitu melatih kemampuan berbicara dan menyampaikan menggunakan bahasa tubuh. Presentasi yang satu ini memanglah menjadi hal yang sangat penting, mengingat beberapa pembicara dalam sebuah presentasi ini selalu memberikan kunci dan beberapa trik melalui skill berbicara yang memikat dan juga pengguna gaya tubuh yang selalu menarik hati para audiens. Langkah ketiga yaitu hindari berbicara sambil melihat slide. Tingkat keprofesionalan seseorang presentator kadang terlihat dari bagaimana mereka bisa berbicara di depan audiens dengan menatap matanya tanpa sedikit pun melihat slide yang terpapar di layar proyektor. Untuk itu, hindari berbicara sambil melihat slide ketika maju presentasi di depan layar, tidak mengganggu audiensmu. Langkah keempat yaitu mempersiapkan materi secara matang. Persiapan materi yang benar-benar siap akan memudahkan kita untuk melakukan presentasi yang baik dan efektif. Materi yang ketiga yang akan saya bawakan yaitu hal yang harus dihindari pada saat presentasi. Yang pertama, terlalu banyak membaca. Terlalu banyak membaca slide adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang saat presentasi. Mungkin kita juga pernah lakukan hal seperti ini, tetapi memang tidak ada larangan untuk membaca slide atau catatan pada saat kita presentasi. Namun terlalu sering membaca akan menurunkan penilaian orang lain terhadap presentasi kita. Hal yang kedua yaitu
yaitu berbicara dengan berbisik. Hal tersebut bisa mengganggu jalannya presentasi karena audiens tidak mendengar dengan baik materi yang akan kita sudah sampaikan kepada mereka. Selalu ingat bahwa kamu akan menyampaikan materi kepada orang banyak yang pastinya memerlukan suara yang jelas dan mudah dicerna. Hal yang ketiga yaitu gugup ketika presentasi. Berbicara di depan banyak orang tentunya dapat membuat kita menjadi gugup. Bahkan orang yang sudah terbiasa melakukan presentasi juga dapat mengalami hal seperti itu. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita gugup, yaitu karena kita ditunjuk untuk presentasi secara mendadak. Yang kedua, materi presentasi kita belum lengkap. Oleh karena itu, kita harus menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kita gugup pada saat presentasi. Itulah materi yang sudah saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih.